Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para siswa siswi SMP Khadijah rahimakumullah, kali ini kita akan belajar kitab Ta'limul Muta'alim secara online bersama saya Muhammad Ali Masudi. Untuk itu silakan kamu juga membuka kitab lanjutan dari materi yang lalu, dibuka halaman 112. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baris yang paling atas sendiri, halaman 112. Wa qila al-ilmu ma yu'khadhu min afwahir rijali. Wa qila lan den dawaken al-ilmu utawi ilmu ma iku barang yu'khadhu kang den alap apa ma min afwahir rijali saking pira-pira dawe para ulama. Li'annahum karena sak temene ar-rijal yahfadzuna iku padha ngapalna sapa ar-rijal ahsana ma ing luwih bagus-baguse barang yasma'una kang padha ngrungu sapa ar-rijal wa yaquluna lan padha ngucap sapa ar-rijal ahsana ma ing sak bagus-baguse barang yahfadzuna kang ngapalaken sapa ar-rijal ing ma. Sampai di sini saya jelaskan, dikatakan bahwa ilmu itu adalah perkataan-perkataan yang keluar dari penjelasan, keterangan dari para ulama. Mengapa demikian? Karena para ulama itu sudah menghafalkan sebaik-baik hafalan dari apa yang mereka dengarkan. Wa yaquluna ahsana ma yahfadzun, dan ketika beliau menjelaskan itu adalah sebaik-baik hafalan beliau. Jadi sudah sepatutnya kita sebagai thalibul ilmi, orang yang menuntut ilmu, sebagai pelajar, sebagai siswa, sebagai santri, kita harus benar-benar memperhatikan penjelasan, keterangan yang disampaikan oleh guru-guru kita. Karena apa yang dijelaskan oleh guru-guru kita itu adalah suatu hal yang terbaik yang berasal dari hafalannya beliau-beliau. Jadi tidak patut ketika seorang siswa pada saat gurunya, pada saat kiainya menjelaskan ilmu, kemudian dia bermain sendiri, ya, ditinggal gambar, ditinggal bermain, ditinggal ngobrol sama temannya. Sangat tidak patut sekali, karena penjelasan dari seorang guru itu adalah penjelasan terbaik dari apa yang beliau hafal. Beliau menjelaskan ilmu itu tidak hanya sekedar berbicara, tapi melalui pemikiran yang matang, pemikiran yang baik, ya.
Jadi ketika guru menjelaskan, ya, maka penjelasan itu hasil dari pemikiran terbaik beliau. Oleh sebab itu, kita sebagai seorang pelajar maka harus benar-benar memperhatikan, mendengarkan dengan baik, dengan seksama apa yang menjadi penjelasan guru. Selanjutnya, wa sami'tu asy-syaikhul adiba, wa sami'tu lan ngrungu sapa ingsun asy-syaikhul adiba ing Syekh Al-Adib Al-Ustadz Zainal Islam, Ustadz Zainal Islam Al-Ma'rufa kang den weruhi atau terkenal bil adi bil mukhtari kelawan jeneng Al-Adi bil Mukhtar. Yaqulu dawu sapa Zainul Islam Al-Ma'ruf bil Adi bil Mukhtar, qala ngendika Hilal bin Yasar, sapa Hilal bin Yasar, raaitu ningali sapa ingsun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale dawu sinten Kanjeng Nabi li ashabihi marang pira-pira sahabat Kanjeng Nabi syai'an ing suci-suci minal ilmi saking ilmu wal hikmati lan hikmah. Fakultu mengko matur sapa ingsun, ya Rasulullah, itu Rasulullah, a'id li ma qulta lahum, a'id kula aturi mangsuli sinten panjenengan, li marang ingsun utawa li krana ingsun, ma ing barang utawa keterangan kulta kang dawuh sinten panjenengan lahum marang para sahabat. Faqala monggo dawuh sinten Kanjeng Nabi, jawab sinten Kanjeng Nabi, li marang ingsun, hal ma'aka ana ta iku tetep ing dalem semertani sira mihbaratun utawi wadai mengsi. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun, ma ma'i mihbaratun, ma ma'i ora ana iku tetep semertane ingsun mihbaratun utawi wadai mengsi. Faqala mongko nuli jawab dawuh sinten an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Hilalu, Hilal, la tufariq, ojo pisah sapa sira al mihbarata ing wadai mengsi. Nalapo fa innal khaira mongko sak temene kebagusan fiya iku tetep ing dalem mihbarah wa fi ahliha lan ing dalem wong kang ahli gawe al mihbarah ila yaumil qiyamati tumeka marang dina kiamat. Keterangane Kyai Musannif ngarang kitab dawuh piyambake mireng gurunipun ingkang asmane Al-Ustadz Zainul Islam yang terkenal dengan nama Al-Adibul Mukhtar. Piyambake dawuh setunggale sahabat ingkang penyaringan asma Hilal bin Yasar, salah seorang sahabat yang bernama Hilal bin Yasar itu pernah berkata, saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya menjelaskan tentang satu ilmu dan juga hikmah. Menjelaskan tentang ilmu dan hikmah. Apa perbedaan ilmu dan hikmah? Hikmah itu lebih mendalam. Ada yang mengatakan al-hikmah itu pengetahuan tentang suatu ilmu yang mendalam, itulah namanya hikmah. Kembali ke cerita tadi, kemudian
sahabat Hilal bin Yasar itu bertanya atau berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, a'id lima qulta lahum." Tolong diulangi lagi penjelasan panjenengan tadi. Karena dia merasa bahwa kurang jelas apa yang disampaikan oleh Rasulullah, sehingga dia meminta Rasulullah untuk mengulangi keterangan itu. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Apakah kamu, wahai Hilal bin Yasar, itu membawa pulpen?" katakanlah. Ini lebih enaknya diartikan pulpen. "Apakah kamu membawa pulpen, wahai Hilal bin Yasar?" Kemudian dijawab oleh Hilal, "Ma ma'i mihbaro." "Tidak ya Rasulullah, saya tidak membawa pulpen." Kemudian ketika itu Nabi bersabda, "Wahai Hilal, kamu itu jangan sekali-kali tidak membawa pulpen. Karena apa? Fa innal khaira fiha wa fi ahliha ila yaumil qiyamah." Karena kebaikan itu ada di dalamnya dan pada orang yang selalu membawa pulpen dan menggunakannya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi keterangan ini berhubungan dengan materi yang lalu tentang pentingnya kita setiap waktu, setiap keadaan kita harus bisa mengambil pelajaran, mengambil manfaat. Dan di samping itu kita dianjurkan sebagai seorang pelajar harus ada pulpen yang bersama kita, ditaruh di saku kita, ditaruh di tas kita, kita bawa. Kemudian ketika kita mendapati suatu ilmu, kita mendengarkan suatu ilmu, maka kita catat ya, agar nantinya ilmu itu tidak hilang. Kemudian selanjutnya wawasadrus syahid, wawasolan ngewei wasiat nasihati as-sadru as-syahid, sapa as-sadru syahid Husamuddin kang dadi pedangi agama, namanya Sadru Syahid Husamuddin. Ngkai wasiat ibnahu ing putrane Husamuddin. Namine sinten? Syamsaddini, rupane Samsuddin. Wasiate apa? Ayyahfadho ing yen to ngapalaken sapa ibnahu kulla yaumin ing dalem saben-saben dina yasiron ing titik minal ilmi saking ilmu wal hikmati lan hikmah. Fa innahu krana sak temene hifdzul ilmi wal hikmati yasir. Fa innahu krana sak temene ngapal ilmu lan hikmah sing titik mau yasirun iku titik, wa an qaribin lan saking zaman kang parek, artinya sebentar lagi, yakunu ono apa al yasir, yakunu ono apa yasir sing titik mau saking ilmu wal hikmah, kathiron iku bakal dadi akeh. Wastara lan tuku Isom bin Yusuf, sapa Kiai Isom bin Yusuf tuku apa? Kolaman ing pulpen bidinarin kelawan sak dinar. Liyak tuba supaya nyatet sapa Isom bin Yusuf ma ing barang yasma'u kang ngurungu sapa Isom bin Yusuf ing ma fil hali ing dalem saknalika. Fal umru mongko utawi umur qasirun iku cendhek, wal ilmu utawi ilmu kathirun iku wake. Keterangannya adalah seorang kiai yang bernama
As-Sadrul Syahid Husamuddin, beliau memberikan wasiat atau memberikan nasihat kepada putranya yang bernama Syamsuddin untuk menghafalkan ilmu maupun hikmah setiap hari meskipun itu hanya sedikit. Fa innahu yasirun wa an qaribin yakunu katsiran. Memang yang sedikit itu, ya, hafalan yang sedikit dari ilmu maupun hikmah itu nanti lama kelamaan akan menjadi banyak. Sedikit lama-lama menjadi sedikit. Kemudian di sini diceritakan oleh Kiai Musonef, pengarang kitab, bahwa Kiai Isom bin Yusuf itu pernah membeli pena, pulpen dengan harga 1 dinar untuk menulis apa yang dia dengar seketika itu. 1 dinar itu jika dikuruskan itu kurang lebih nilainya adalah 2 jutaan. Jadi beliau Kiai Isom bin Yusuf itu membeli sebuah pulpen dengan harga 2 jutaan, bayangkan. Luar biasa. Itu demi ilmu, dia lakukan demi ilmu. Dia melakukan itu, membeli pulpen seharga 1 dinar untuk menulis ilmu yang dia dengar pada waktu itu. Ya, hal ini sesuai dengan sebuah cerita dari seorang syekh besar, ulama besar yang alim. Beliau adalah Al-Bikandi. Al-Bikandi ini seorang guru dari imam besar Imam Bukhari yang memiliki kitab Sahih Bukhari itu. Namanya Al-Bikandi. Pada suatu hari Al-Bikandi ini mengikuti majelis pembelajaran imla hadis. Imla itu nulis hadis. Nah, di tengah-tengah beliau mengikuti majelisnya syekh tersebut, kemudian tiba-tiba pena, ya, atau tinta yang dipakai untuk nulis hadis itu oleh Al-Bikandi ternyata patah. Otomatis waktu itu tidak bisa digunakan lagi untuk menulis. Akhirnya waktu itu Al-Bikandi berpikir, ya, menguras pikiran bagaimana caranya dia bisa mendapatkan pulpen pada saat itu agar nantinya beliau tidak ketinggalan nulis hadis yang disampaikan oleh syekh atau guru dari Al-Bikandi dalam majelis Imla'ul Hadis itu. Lalu kemudian terbesit dalam pemikiran beliau, spontan beliau langsung berteriak, Al-Bikandi ini. Teriaknya apa? Siapa yang mau menjual kepadaku pulpen, saya akan membelinya dengan harga 1 dinar. 1 dinar sudah besar sekali nilainya. Kursnya tadi berapa? 2 jutaan. 1 dinar itu kalau dirupiahkan menjadi 2 jutaan. Pulpen dibeli dengan harga 1 dinar. Akhirnya banyak dari orang-orang itu yang menyodorkan pulpen kepada Al-Bikandi karena tergiur dengan penawaran 1 dinarnya itu. Hanya dengan 1 pulpen dibeli dengan 1 dinar. Luar biasa, ya. Beliau Al-Bikandi membeli pulpen dengan harga 1 dinar itu bukan karena pulpennya, tapi karena beliau khawatir, takut beliau ketinggalan nulis hadis dari majelisnya gurunya itu. Nah, sekarang anak-anak sudah paham betul
tentang pentingnya atau manfaat daripada pulpen atau pena atau pensil itu sendiri untuk kepentingan menuntut ilmu, untuk kepentingan belajar. Apa yang kita dengarkan dari ilmu, apa yang kita dengarkan dari keterangan para ulama, keterangan guru, kita catat agar nantinya ilmu itu tidak lupa. Dan nanti ketika misalnya kita lupa, maka kita bisa membuka kembali keterangan-keterangan yang telah disampaikan oleh guru-guru kita, oleh kiai-kiai kita. Pesan Pak Ali dari materi ini bisa kamu buat catatan, buat rangkuman, mudah-mudahan menjadi keterangan yang barokah dan bermanfaat untuk kita semua. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna 'ilma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana fardudhu iyana inda ihtiyajina ilaih bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna 'ilma. Allahumma yassir lana umurana umuratana wal akhirah rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu tadi pembelajaran kitab Ta'limul Muta'allim secara online. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, saya bacakan tadi bermanfaat dan menjadi keterangan yang berkah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya sampaikan mohon maaf apabila ada banyak kekurangan, dan saya ucapkan juga terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.